berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah. Shalom, saya membaca sebuah kisah jenaka dari Timur Tengah yang menceritakan ada seorang bapak yang ada saja tingkahnya dan seringkali memang menggelikan. Suatu kali sekelumpulan anak itu bermain-main di depan kamarnya persis di halaman. Kebetulan kamarnya ada di sebelah jendela. Karena dia merasa terganggu tidur siangnya, dia keluar dan berkata kepada anak-anak itu. Dia berkata seperti ini, datanglah ke Pak Lurah karena Pak Lurah sedang bagi-bagi makanan. Tentu saja anak-anak itu gembira dan mereka langsung berlari-lari menjauh dari halaman rumah pria itu. Mengapa dia melakukannya? Agar dia tidak terganggu. Namun saat dia mau tidur kembali, dia terlalu berpikir tentang ucapannya sendiri. Dan dia bertanya begini, jangan-jangan Pak Lurah memang bagi-bagi makanan ya? Dia tidak jadi tidur, dia ganti pakaian, berangkat ke Pak Lurah. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan selalu berkata begini, kita harus jujur. Dikatakan di dalam Matius, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5:37 itu jelas mengatakan seperti itu. Jadi di dalam kita, dalam tugas pelayanan maupun pekerjaan kita di marketplace, seharusnya kita harus dare to be honest, berani untuk jujur, yang merupakan tema kita di bulan April ini. Itu sebabnya saya juga akan bacakan dari 2 Timotius 2 ayat 15, kita dinasihatkan seperti Rasul Paulus menasihati Timotius, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi karena tugas kita memberitakan kebenaran, diri kita harus benar dulu dong. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan salam damai sejahtera dan shalom. Sekali lagi shalom. Berikan senyuman yang termanis bagi kanan kiri Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Liburan telah usai, tapi biarlah kasih Tuhan tak pernah usai bagi kita semuanya. Mari datang pagi hari ini, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau bawa hati kita pada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Di pagi hari ini kami mau membawa hati kami Yesus. Untuk memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan dengan hati kami Bapa. Dengan kerinduan hati kami Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau sucikan hati kami Tuhan. Engkau sucikan kuduskan setiap hati kami Yesus. Setiap tubuh, setiap hati kami Bapa. Biarlah yang sakit, biarlah Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan di dalam nama Yesus. Yang punya masalah Tuhan, pergumulan Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau berikan jalan solusi yang terbaik Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang
membuat kami kagum Tuhan. Izinkan setiap kami Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu pagi hari di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, beracara Roh Kudus-Mu Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita membawa hati kita. Terima kasih Yesus. Kami kagum Tuhan untuk kasih-Mu. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah setiap hati kami Tuhan, Engkau ada Bapa, mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya Tuhan, ku percaya di segala musim hidupku. Mari berikan tepuk tangannya bagi Tuhan kita, sorak-sorai bagi Yesus. Kami kagum Tuhan cara-Mu. Mari katakan, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Hanya Kau Tuhan, oh yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kami percaya, ku percaya segala musim hidup. Mari nyatakan, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kami andalkan, ku andalkan di setiap langkah hidupku.
jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari pagi hari ini kita mau bawa hati kita. Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya dengan cara yang tak terduga. Seringkali kita tak sadar bagaimana cara Tuhan mencintai setiap hidup kita. Mari jemaat Tuhan pagi hari ini, mari kita datang pada Tuhan kita. Kita mau naikkan pujian ini dengan hati kita, dengan hormat. Biarlah kemuliaan bagi Tuhan semua di tempat ini. Engkau tak terbatas Tuhan. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu. Mari nyatakan. Tak terduga cara-Mu, Kau yang kami andalkan. Di setiap langkah hidupku, oh Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang kami percaya. Ku percaya di segala musim hidupku, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Engkau yang kami percaya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah, kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh Yesus, haleluya. Mari nyatakan kebesaran Tuhan, mari sembah Tuhan. Kami sembah, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kasih-Mu yang besar, haleluya. Kiraya lamaya ramaya 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 ramashi, haleluya. Engkau Raja kami Tuhan.
sembah Engkau Tuhan, Engkau melawat hati kami. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, kiraya lama ya lama ya lama ya rama ya rama ya rama ya rama shi, kiraya lama baba 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 baba, kiraya ya lama ya rama ya rashi. Haleluya, terima kasih Engkau ada Tuhan di cerita proses setiap hidup kami. Engkau selalu ada di titik terendah kami. Oh, kiraya lama mari bawa hatimu, mari bawa kerinduan hatimu, sembah Yesus, sembah Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Di titik terendahku Tuhan, Engkau ada. Engkau ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Di titik terendahku Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku, tak akan menyerah atas hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Mari dengan iman menyatakan, di titik terendahku Tuhan, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Lebih dalam lagi, di titik terendahku, terendahku. Oh Tuhan, akan hidupku. Mari nyatakan Engkau tak terbatas, tak terbatas. Oh Tuhan, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Menduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya segala musim hidupku. Saya undang, mari kita berdiri sama-sama dan kita nyatakan pada Tuhan, kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Oh Tuhan, menduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Dengan iman nyatakan, Kau terbatas
Puji Tuhan kita bisa datang beribadah di tempat ini. Sebelum masuk kelas kita berdoa dulu ya. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita memberkati anak-anak yang kita bawa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi ini kami ada waktu, Tuhan berikan kesempatan buat kami ya Tuhan beribadah kepada Engkau. Dan kami membawa anak-anak kami juga ya Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebelum mereka beribadah, kami nyerahkan, kami doakan mereka kepadamu. Tuhan sertai Tuhan ibadah mereka. Tuhan memberkati Tuhan setiap acara ibadah mereka Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang berbicara, Tuhan yang beracara dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan yang disampaikan benar-benar daripada Engkau ya Bapa. Karena Engkau urapi Tuhan kakak-kakak yang melayani mereka Tuhan. Pakai Tuhan kakak-kakak Happy Block yang mengajar mereka ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tertanam dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan mereka akan bertumbuh dan berbuah lebat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga ya Tuhan, berkati masa depan anak kami. Tuhan dalam pendidikan, dalam mereka belajar Tuhan, berikan hikmat akal budi 10 kali lipat Tuhan daripada anak dunia. Mereka mempunyai kelebihan yang luar biasa daripada anak duniawi ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ini dalam tangan kemurahan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sembah dan kami agung. Kami sudah mengucap syukur memberkati anak ini. Semua katakan amin. Puji Tuhan yang bersukacita, berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oleh darah anak domba kita semua diselamatkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, nyanyian kemenangan bagi kami Tuhan. Telah Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, katakan keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapannya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama, oleh darah anak domba, oleh kesaksian setiap kita, oleh kesaksian kita, iblis kuasanya dihancurkan
dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Saudara buat Tuhan kita yang luar biasa. Berikan salam kanan kiri, katakan bahwa hanya Yesus yang ajaib bagi hidup kita. Berikan salam kanan kiri, mari kita bersorak-sorak bagi Yesus Tuhan kita. Mari pagi hari ini kita mau bersorak-sorak bagi Yesus, berteriak bagi nama Tuhan. Come on. Hey, hey. Woo. Hey. Mari jemaat Tuhan nyatakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding. Mari nyatakan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan. Siapa? Mari jemaat HFC Resmi katakan, kau yang layak ditinggikan. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan, katakan, wow, wow, wow. Come on. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Siapa? Katakan, Yesus kaulah. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, come on. Katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding. Kau megah bagiku segenap jiwa, telah ku serahkan untuk rencanamu. Mari cuma Tuhan nyatakan, katakan hanya kau, come on. Kau yang layak ditinggikan. Woo. Wow, wow, come on. Ajak Tuhan, go, 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 go. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus kaulah. Mari semua angkat tangan kita di atas kepala kita, come on. Biar hanya Yesus yang ajaib Tuhan. Kami mau bersuka cita bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita datang dengan hati bersorak-sorai. Hey! Na, 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 na. Mari jemaat Tuhan dengan suara keras katakan, ajaib kau. Mari angkat tanganmu, come on. Kau sumber, nyatakan, berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kau, ajaib kau Tuhan kau.
kita Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan, dan Engkau lebih dulu mengasihi setiap kami. Engkau disalibkan untuk kami, orang yang berdosa, orang yang seharusnya tidak layak, tapi Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, bahwa setiap hari semakin hari kami boleh semakin mengasihi-Mu lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tangannya terpaku, cambuk dan duri, lukai dirinya. Dia rela disiksa, korbankan nyawanya di kayu salib. Walaupun tak kulihat semua itu, namun ku percaya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Katakan di kayu salibnya, di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Berikan tepuk tangan sore-sore buat Allah kita yang mengasihi kita. Tangannya terpaku, cambuk dan duri, lukai dirinya. Dia rela disiksa, korbankan nyawanya di kayu salib. Walaupun tak kulihat semua itu, namun ku percaya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya, bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Di kayu salibnya, di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup
tebus dosaku di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Mengundang semuanya bangkit berdiri dengan segenap hati, katakan di kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku di bilur-bilurnya ada kuasa yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup membebaskan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyelamatkan. Darahmu Tuhan yang sanggup menyembuhkan, sanggup membebaskan, Kau yang sanggup memulihkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang baik. Sikira lama-lama-lama-lama. Haleluya, haleluya. Sikira lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama. Sikira lama. Oleh bilur-bilurmu Tuhan kami disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Sikira lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama. Sikira lama. Sikira lama-lama-lama-lama-lama-lama. Haleluya. Sikira lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama. Sikira lama-lama, sikira lama-lama-lama-lama-lama-lama. Sikira lama-lama, sikira. Sikira lama-lama, sikira lama. Pengorbanan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Sikira lama-lama, sikira. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta kami Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu Tuhan yang menyelamatkan
Bapak, kami percaya apa yang kami ucapkan sungguh-sungguh keluar dari hati kami, bukan lip service, tetapi serius bahwa kami mengasihi Engkau, bahwa Engkau sangat-sangat mengasihi kami lebih dahulu. Terima kasih Bapak, tiba saatnya bagi kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah di masa-masa prapaskah ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Hari ini kami enggak mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan duduk diam seperti Maria. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya bersama saya, mari sama-sama katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Tema kita bulan lalu adalah Deeper in Love with Jesus, dan tema bulan ini adalah Dare to be Honest, belajar untuk berani jujur, dan sebagai perantara pergantian, khotbah hari ini adalah dua hal itu, yaitu do you really love me? Siapa yang sering berkata seperti itu? Jadi kalau ada istri-istri sering tanya sama suaminya, apakah kamu sungguh-sungguh mencintai aku? Ini belajar dari Yesus sebetulnya. Kan Yesus tanya kepada Petrus kan, do you love me? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, untuk berani berkata jujur, berpikir, bertindak, itu gak gampang loh. Mengapa? Karena seringkali tidak sama dengan apa yang kita pikirkan, kita lakukan, dan kita katakan. Karena dikomplain banyak pelanggan, seorang bos laundry, ini jadi viral minggu-minggu ini, viral, negur kepada karyawannya yang bagian setrika. Katanya setrikaannya enggak rapi. Dan ngomong sama begini, bos, sudah saya setrika dengan rapi sekali loh. Karyawan itu lupa bahwa ada CCTV. So bosnya berkata begini, ayo kita lihat sama-sama di jam saat kamu setrika. Dan ternyata dilipat dulu baju setrika, dipenyet, disingkirkan. Pantas, siapa yang suka pakai jasa laundry itu angkat tangan. Nanti kalau sampai setrikaannya Anda tidak beres, ya wajar. Karena sekarang begitu, setrika celana hanya sebelahnya, setelah itu dilipat, terus ditumpuk atasnya, plek digeser. Dan mbaknya itu kelihatan malu sekali ketika ditunjukkan dari CCTV, ternyata dia kerjanya ugal-ugalan. Nah, apakah kita berani berkata, berpikir, dan bertindak dengan jujur, meskipun mungkin tidak ada CCTV di sekitar kita? Nah, pertanyaan itulah yang Yesus tanyakan kepada Petrus. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 dikatakan begini, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kita tahu bahwa kasih yang dipakai Yesus di situ adalah kata agape. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi, pakai kata phileo, mengasihi engkau. Yang tingkat kasihnya di bawah agape. Tetapi yang menarik dalam 3 kali pertanyaan, respon Yesus tetap sama, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, seandainya pertanyaan itu ditanyakan kepada kita, apakah kita bisa menjawab seperti Petrus? Sekarang mari coba kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, mengapa Yesus berkata seperti itu pada saat mereka selesai makan bersama? Sebagai the great komunikator terbaik, Yesus tahu bahwa obrolan santai di meja makan itu bisa apa? Yang pertama yaitu meningkatkan bonding. Betul ya? Meningkatkan bonding. Bahkan yang viral kedua adalah ada seorang anak gadis yang sering kali mengajak papahnya makan bersama.
tidak diceritakan di situ mamahnya masih ada atau enggak. Tapi yang menarik dari video yang viral itu, mereka saling dulang. Kayak pengantin baru gitu loh. Nah, beberapa anak remaja mungkin malu ya. Ketika SMP saja mungkin dicium mamahnya sudah enggak mau. Betul? Kalau itu anak remaja putri dicium papahnya, kalau SMP sudah enggak mau. Maunya itu ditinggal lari masuk kelas, takut dibully teman-temannya. Meningkatkan bonding saat makan bersama, saat santai bersama. Ini sangat indah kalau kita bisa membicarakan. Dan yang kedua adalah menambah keakraban. Menambah keakraban. Dan ini ada video, foto sih lebih tepatnya yang di Facebook sangat viral. Ini nama cewek ini VRS. Saya sebetulnya ya nggak tahu kalau tidak dikirimi teman-teman. Pak, ini sedang ramai di media sosial. Dan bapak di depannya itu namanya Jansen Loksin. Dan itu bukan papahnya. Meskipun mereka tampak baik sekali ngobrol dengan santai, ternyata di depan V ini adalah seorang pengemis di Cebu. Yang pernah ke Filipina mungkin tahu Cebu adalah CBD-nya Manila ya, Central Business District, di mana gedung-gedung pencakar langit Manila itu ada di situ. Dan di Facebooknya gadis ini menceritakan bahwa dia sangat terkesan dengan pengemis tua ini. Karena biasanya kalau sesama orang Manila, sesama orang Filipina, itu mereka memakai bahasa Tagalog ya, memakai bahasa Tagalog. Dan uniknya wajah kita, orang Indonesia, itu sangat mirip dengan orang Filipina. Betul? Nah, sehingga ketika saya naik taksi di Cebu, di tempat ini, di Cebu, itu sopir taksinya langsung ngajak ngomong saya dalam bahasa Tagalog. Dikira saya orang Filipina. Padahal ini kayaknya kan lebih cocok kayak orang Seoul gitu ya. Nah, yang suka drakor mesti seneng ya. Nah, begitu saya bilang, sorry I came from Indonesia, I cannot speak Tagalog, dia baru ngajak saya ngomong bahasa Inggris. Nah, tapi ini Jansen Loksin ini, ketika ngobrol sama V, ini menggunakan bahasa Inggris yang sangat-sangat fasik, sangat-sangat bagus. Dan dia berkata begini, aku enggak minta uang loh, aku minta makan, soalnya aku lapar sekali. Umurnya 70 tahun. Dan daripada sekedar dibelikan, di situ ada fast food restoran, ya seperti McD dan kawan-kawannya, Bijeli kayaknya kayak gitu juga ada di Manila. Dibawa ke situ untuk makan. Dan dia terkesan karena kok Inggrisnya sangat educated ya, sangat berpendidikan. Dan ketika ngobrol itulah baru tahulah bahwa ternyata pengemis tua ini mantan dosen ekonomi. Dia mantan dosen ekonomi di Universitas Ateneo Manila. Dan dia adalah pengusaha pialang saham yang sukses di Manila. Dan cewek ini merasa, oh gak salah kalau saya ajak makan, saya justru belajar banyak dari dia. Jadi selama makan itu dia malah belajar banyak dari bapak tua ini. Dan bapak tua itu berkata begini, saya pemain saham, karyawan saya banyak, tapi karena saham gonjang-ganjing, kita semua tahu ya, tarif Trump yang aneh-aneh itu, jadi dia bangkrut sampai habis, dan dia jadi pengemis. Tadi dia berkata, saya jadi pengemis hanya untuk makan, selebihnya saya nggak mau. Bahkan sama saya dikasih 100 peso, dia nggak mau, bukan 100 pisau ya. 100 peso itu uang Manila. Dari sini kita belajar bahwa don't judge a book by its cover. Jangan pernah menilai penampilan seseorang hanya dari penampilannya. Ternyata orang yang sangat intelektual. Justru saat makan bersama inilah jadi bisa tumbuh saling kepercayaan. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa aman dan saling memiliki.
Penelitian membuktikan bahwa lack of communication, kurangnya komunikasi bisa membuat pasutri itu bercerai. Mengapa? Karena makan bersama saja sudah sulit. Siapa yang satu keluarga masih membiasakan makan bersama tiap malam, tolong angkat tangan. Oh keren, oh cukup banyak ya, Ciami ya. Oh ini yang depan ini keren-keren semua ini. Oke, kira-kira jam makannya jam berapa? Oh jam 6, Erik jam 7. Oh lain kali saya ngajak Susan ke tempatnya Arya dulu, setelah itu jam 7 ke tempat Erik. Pulang gak kenyang ya. Nah, Mabel masih membiasakan juga? Oke, keren. Nah sekarang itu sulit, mengapa? Karena jam kita yang berbeda-beda. Setuju ya? Dan ini prapaskah kan? Kemarin saya nonton sama anak-anak muda, dan kita kan puasa semua ini, puasa semua. Tapi kan ada yang bukanya jam 12, ada yang bukanya jam 1, ada yang jam 2. Jadi Yosa itu temeni anak-anak itu. Terus dia berkata, enggak apa-apa, saya enggak ikut makan karena buka saya yang paling sore. Entah karena badannya gede ya, jadi persediaannya lemak banyak. Jadi dia bukanya itu paling sore, kuat sekali dia, paling sore. Tetapi coba tebak, ketika pesan makan setelah nonton The Last Supper itu, makanan keluar baru 2 jam kemudian. Ini toleran, nungguin yang puasa terakhir, betul ya? Dan ya bukan toleran, berarti pengusaha restorannya enggak profesional, betul ya? Seharusnya Mom Chicken ini, Mommy Kitchen itu bisa lebih profesional. Di sini ada bosnya Mommy Kitchen di sini. Oke ya. Nah yang kedua, mengapa Yesus menyebut Simon, anak Yohanes, dan bukan Petrus? Betul ya, mengapa pakai anak Yohanes, dijelaskan seperti itu. Yang pertama, karena Yesus ingin mengingatkan Petrus akan asal-usulnya. Kadang-kadang kita lupa ya, kalau kita sudah sukses, kalau kita sudah sangat diberkati, kita lupa asal-usulnya. Sehingga dikatakan anak Yohanes. Yesus ingin mengingatkan Petrus asal-usulnya, ia adalah nelayan dari Kapernaum. Dari Kapernaum. Kalau kita di pagar Kapernaum ada tulisannya The City of Kapernaum dengan pagar yang sangat tua, tetapi selalu dicat ulang karena banyak peziarah dari Indonesia yang datang. Dan inilah asal dari Petrus. Bahkan ketika Yesus disalibkan, mereka apa yang mereka lakukan? Kembali ke pekerjaan semula, betul ya? Petrus kembali menjadi nelayan. Dan hasilnya gimana? Kita tahu semua ya. Ketika mereka menebarkan jalannya, mereka enggak dapat apa-apa. Padahal itu sudah di tengah-tengah. Ketika mereka justru menepi, Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Mereka tertawa, terbahak-bahak. Di Alkitab mungkin enggak dijelaskan, tapi di The Last Supper itu dijelaskan. Mereka mengapa mereka tertawa? Yesus itu tukang kayu. Petrus itu nelayan. Siapa yang lebih jago? Pasti nelayan. Nelayan aja enggak tahu mana tempat dalam banyak ikan, mana enggak. Kok Yesus meminta menebarkan di tempat yang kelihatannya tidak banyak ikannya. Tetapi Yesus ingin menunjukkan bahwa enggak apa-apa, kamu bisnis lagi enggak apa-apa, tapi tetap andalkan aku. Dan ketika dia melakukannya, maka dikatakan jumlah ikan yang didapat itu jauh lebih banyak. Yang kedua, nama Simon berasal dari kata Ibrani Shema. Kita punya grup Shema ya. Oke. Tadi yang di panggung hanya ada 1 grupnya. Kalau lengkap keren ya, nyanyi bareng begitu. Berarti hear and listen. Nah, mengapa harus dijelaskan dengan 2 kata ini? Karena kata hear and listen itu sama-sama mendengar dalam bahasa Inggris. Tapi kalau hear itu hanya mendengar, listen itu mendengarkan. Saya kasih contoh ya, misalnya ada hujan di luar begitu ya, ada petir menyambar, itu hear. Kita mendengar ada petir menyambar. Tapi kalau atasan ngajak ngomong kita, I listen to, aku mendengarkan dengan cermat, dengan hikmat.
perbedaan ini penting sekali loh. Saya masih sangat ingat dan merasa bersalah. Dulu ketika masih bulan madu, namanya saja saya suka baca buku kan. Jalan-jalan pun juga baca buku. Kadang-kadang istri saya ngajak ngomong itu sambil saya baca. Lama-lama ya, rungokno aku toh. Kira-kira aku lupa dulu ngomongnya pakai cara apa, aku nggak tahu itu. Pokoknya dengarkan saya lah. Jadi artinya loh, aku loh denger, tapi kan sambil lalu, betul kalau sambil baca begitu, istri-istri paling jengkel loh gitu tuh. Kalau suaminya tidak ngomong, loh aku loh ngrungokno. Dikira bisa multitasking, padahal yang enggak loh. Nanti setelah ngobrol 2 jam, loh. Tadi kamu ngomong apa ya? Apa gak pengen nyiram banyu, betul ya? Nah, jadi antara hear and listen itu berbeda. Jadi artinya, kalau Yesus berkata, dengarkan itu artinya dengarkan, renungkan, dan patuhi dong. Setuju? Kalau hanya mendengarkan sambil lalu, itu enggak bagus. Dan yang ketiga, Yesus ingin mengingatkan Petrus agar bisa menjadi murid yang tidak saja mendengarkan firman Tuhan, melainkan juga konsekuen melakukannya. Ingat, ucapan Petrus bukan hanya berbeda dengan tindakannya, melainkan bertentangan. Mari kita refresh ingatan kita. Ini khotbah saya buat sebelum saya nonton The Last Supper. Kok waktu nonton The Last Supper bisa sama persis ya, The Last Supper. Karena tertulis seperti ini, percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. I will kill the shepherd, bunuh gembala, dan the sheep will go astray. Dan domba-domba akan tercerai-berai. Astray itu artinya pergi kemana-mana tanpa arahan. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah ketika semua toleh, Petrus menjawabnya dengan gagah perkasa. Biarpun mereka semua, siapa yang mereka semua sebetulnya? Orang luar sana? Enggak, karena itu dinner private, makan privat bersama murid-muridnya. Jadi kalau mereka semua, itu yang dianggap Petrus adalah semua murid Yesus yang lain. Ini kan sok rohani, gaya ya. Wah, semua yang lain, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, nah saat ini dia noleh ke Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kalau saya lihat di filmnya itu, yang satu pakai kata betray, menyangkalin begitu. Tetapi berikutnya enggak. Jadi hanya jangan nonton teksnya aja, tapi dengarkan coba perkataan langsungnya apa. Yesus berkata kepadamu akan menyangkal 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Disown you. Disown itu bukan hanya sekedar menyangkal, tetapi melepaskan engkau tidak ada ikatan sama sekali dengan aku. Ketika saya lihat Last Supper, keren juga ini. Jadi ucapan-ucapannya pun dibedain. Hanya masalahnya terjemahan teks dalam bahasa Indonesianya tetap sama. Jadi kita nggak bisa merasakan kedalaman ucapan itu. Dan semua murid yang lain pun berkata demikian. Nah, ketika Yesus sungguh-sungguh dicambuk segala sampai jatuh tersungkur ke bawah. Dan Petrus ditanya 3 kali nih sama perempuan, kamu orang Galilea ya, kamu pengikut dia ya? Dia tidak. Saat yang ketiga kali itulah dia menjawab tidak, itu Yesus memandang dia dalam kondisi tersungkur. Dan meskipun gelap,
Saya itu kepo. Kan ini deretan ke kiri, ini kanan, ini jemaat semua kan. Saya lirik, Susan, diem aja. Ini kelihatan tegang. Saya lirik Tiffany yang duduk sebelah saya, mengusap matanya. Oh ini keren ini. Berarti nangis. Ngerti sungguh-sungguh. Nggak mungkin kelilipan di gedung diskop, betul ya? Nah, jadi kalau nonton kita sungguh-sungguh bisa merasakan suasana seperti ini sangat-sangat dahsyat. Siapa yang belum nonton? Ada yang mau bayarin gitu. Ada yang mau bayarin gitu ya. Ada yang mau bayarin. Saya tidak mengatakan bahwa harus nonton, enggak. Karena pasti banyak adegan yang ditambah-tambahi, improvisasi, dilebih-lebihkan. Jelas, beberapa anak malah tanya, Pak di Alkitab enggak ada ya? Oh iya, itu pasti penafsiran dari sutradaranya, pasti. Tapi bagi orang yang pola belajarnya itu, moda belajarnya adalah visual, kalau membaca Alkitab yang tidak bergambar itu tidak terlalu kena. Kalau nonton filmnya itu bisa ikut merasakan. Kalau The Last Supper dikit ya yang nonton, sekarang saya tanya, kalau The Last Temptation of Christ, siapa yang nonton? Masa lupa? The Last Temptation of Christ, Mike Gibson, itu lebih banyak lagi yang nonton. Sekarang kita tanya yang ketiga, mengapa Yesus tidak bertanya pertanyaan seperti ini? Simon, seberapa dalam engkau bertobat? Betul ya, pertanyaan itu kan penting, seberapa dalam engkau bertobat? Yesus enggak tanya seperti itu. Padahal dia tahu dong, seberapa dalam sih Petrus bertobat. Dan di film itu meskipun peristiwanya di Alkitab belum tentu bersamaan atau hampir bersamaan atau tidak, tapi ketika Petrus bertobat karena 3 kali dia menyangkali Yesus, dia lari keluar nangis, geru-geru, pada saat yang sama atau hampir bersamaan Yudas menggantung diri. Karena dia yang menjual Yesus. Dan memang banyak dialog yang di situ, yang di Alkitab tidak ada. Salah satunya adalah ketika Yudas melaporkan Yesus kepada imam besar Kayafas. Terjadi dialog di depan KPU Unggun. Ada satu ucapan Yudas yang di Alkitab memang tidak ada. Karena dia berkata begini, the fire of envy dancing on your eyes. Jadi api kecemburuan itu menari-nari di matamu. Indah sekali ya kalimatnya ya. Kayafas ngamuk sekali, ternyata Yudas juga cukup tajam. Karena apa? Kayafas itu cemburu, iri dengan kepopuleran Yesus, popularitas. Tetapi justru Yudaslah yang tahu sehingga dia berkata, di matamu api kecemburuan itu menari-nari. Pakai kalimat-kalimat yang bagus, pasti sastrawan ya yang menulis seperti itu. Jadi indah. Dan yang kedua, seberapa dalam penyesalanmu karena menyangkali aku. Tentu gambarnya enggak begitu ya, jago di sebelah persis enggak ya. Pasti, tapi artis untuk menggambarkan kan susah, jagonya jauh gitu. Karena kalau di film kan hanya dengar suara ayam berkokok itu. Tapi kalau jagonya nungguin Petrus di sebelah ya kebangetan, betul ya. Ini mujizatnya dahsyat, apalagi sambil matuk-matuk ibu pune gitu ya. Ini lebih luar biasa. Tapi ini untuk gambarkan bahwa seberapa dalam penyesalanmu ketika menyangkali aku. Dan yang berikutnya, seberapa banyak engkau berdoa. Nah, ada plakat, bahkan dijual di toko souvenir, a prayer to be like Saint Peter, berdoa seperti Santo Petrus. Mengapa? Karena doa orang yang hancur hatinya itu
lebih sungguh-sungguh daripada sebelumnya. Betul ya? Kalau sebelumnya kita dalam bahasa Surabaya ya begitu. Tapi setelah kena kita bahwa ternyata kerohanian kita tidak sedalam itu. Doa kita pasti akan berubah. Yang saya koleksi malah bukan doanya Santo Petrus, tapi serenity prayer. Yaitu doa, Tuhan, aku akan mengubah apa yang bisa aku ubah, tetapi menyerahkan kepada Engkau apa yang tidak bisa aku ubah. Dan menyerahkan juga kepada Engkau untuk membedakan keduanya itu. Apa yang bisa aku ubah dan apa yang tidak bisa aku ubah. Dan itu indah sekali. Mengapa di dunia ini ada banyak hal yang bisa kita ubah. Misalnya kebiasaan kita sendiri, saat teduh kita, pola makan, olahraga. Apa yang tidak bisa kita ubah? Kecerewetan tetangga, betul? Kalau kamu mengubah kecerewetan tetangga akan tukaran kok. Apalagi yang tidak bisa kita ubah, kenaikan harga emas. Enggak bisa. Harga saham turun, bisa kita ubah? Enggak bisa. Dagangan sepi, bisa kita ubah? Enggak bisa. Yang kita bisa ubah apa? Sikap kita menghadapi pelanggan. Dan itu kalau kita melihat dengan mata kepala sendiri, itu keren. Kemarin ketika Grace Sweet 17 dirayakan di Indonesia, saya sama istri diundang, dan saya bilang gini, Grace, dulu tiap kali saya terbang ke tempatmu, kamu masih kecil ya. Dia berkata, iya sekarang lebih tinggi ya dari Bapak ya. Cewek tinggi banget, padahal papa mamanya enggak terlalu tinggi. Dan itu banyak orang Indonesia yang pindah ke negara itu dan menjadi sukses. Mengapa? Karena orang-orang sana itu cuek, egois. Tetapi restoran-restoran yang dikelola oleh orang Indonesia itu laris manis. Mengapa? Karena ramah tamah. Ketika saya ceritakan itu kepada seorang Asyir itu berkata begini, tak invest ke sana ya, Bapak punya teman enggak bisa nyarikan tanah di sana? Tak buka resto di situ, kebetulan aku bisa masak Chinese food. Saya bilang oke, kalau bisa, kalau pas saya diundang khotbah sekalian aja kamu ikut, tak kenalin sama pemilik restoran di sana. Artinya apa? Lingkungan enggak bisa kita ubah, mereka seenaknya sendiri. Kadang-kadang mabuk makan di restoran kita, kemudian malain kita. Itu yang tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah ketika kita melayani pelanggan dengan baik. Yang berikutnya, mengapa Yesus juga tidak tanya begini, seberapa banyak engkau memberikan persembahan? Apakah karena Yesus tahu bahwa Petrus juga tidak terlalu kaya? Bagaimana dengan Lazarus? Bagaimana dengan Sakeus? Berlawanan sekali kan dari segi ekonomi. Sakeus kaya sekali. Yesus juga enggak pernah tanya seberapa banyak yang kau berikan persembahan. Ingat kisah ketika Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah. Dan ada pengemis di sana. Lihat kisah 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Ketika ada seorang pengemis meminta kan, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi Petrus mungkin tidak punya banyak uang, tetapi dia punya hati untuk melayani. Berikutnya, Yesus juga enggak tanya, seberapa rutin engkau ke bait Allah? Enggak. Meskipun itu sangat penting. Sehari sekian banyak pertanyaan, mengapa itu enggak ditanyakan Yesus? Jawabannya adalah begini. Yang pertama, pertanyaannya itu Yesus anggap kurang penting dibandingkan kasih. Next ya. Nah ini gambar yang indah sekali ya. Pergi kemana saja dari berbagai pulau, kalau pusatnya itu kasih, keren ya. Dan yang kedua,
Pertanyaan itu, yang tanya berapa kali ke gereja, berapa memberikan persembahan, berapa berdoa, bertobat, enggak. Itu hanya sampai di level permukaan saja yang orang lain bisa tahu. Betul kan? Kalau rajin ke gereja orang lihat, oh ini loh rajin. Biasa duduknya di sini. Dan yang keren-keren itu asyir itu loh. Mengapa? Kalau ada bapak ibu yang biasa duduknya di situ enggak ada, itu lau loh. Soalnya biasanya duduknya di sini loh. Nah itu bagus. Tapi seringkali kalau dia datang terlambat diduduki orang lain, ono sing nesu. Disuruh minggir gitu, lebih baik balik aja. Loh, kayaknya sekalian di situ ono stempel namanya gitu loh. Nah, di stempel, jadi kalau diduduki orang lain enggak mau. Pertanyaan itu hanya sampai ke permukaan, belum menyentuh kedalaman hati. Belum sampai ke palungan, the abyss of love. Palungan cinta itu ada di kedalaman yang sangat dalam. Orang lain tidak perlu tahu, tapi mencintainya sedalam itu. Dan yang ketiga, pertanyaan, do you really love me? Kata really-nya itu saya tambahkan jujur aja. Merupakan pertanyaan utama. Dan terutama jika Petrus dan juga kita mengasihi Yesus. Lebih daripada mereka itu. Di berbagai buku tafsir yang saya baca, lebih daripada mereka itu, bukan hanya ditujukan kepada murid-murid yang lain. Mengapa? Kepada banyak hal yang lain. Bisa jadi, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada bisnismu? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari pacarmu? Kalau pacarmu ngajak bolos ke gereja, lebih baik juga ikut bolos. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada sahammu? Dan ini real story. Saat saya ngisi di Full Gospel Businessman Fellowship Internasional di Semarang, ada pengusaha selimut, ekspor ke Swedia, Belgia, dan negara-negara Eropa. Itu cerita. Mau berangkat ke gereja, ditelepon. Sorry, bukan ke gereja malah, ke Full Gospel. Ditelepon dari Belgia atau Swedia dan berkata begini, selimutmu harganya sekarang berapa? Karena ngajak ngobrol, dia bilang, sorry ya, saya tak ke gereja dulu, nanti pulang gereja aku yang hubungi kamu dah. Pengusaha dari Swedia itu langsung berkata begini, kalau telepon buat tutup, aku cari lain loh. Cari supplier lain, dikira hanya kamu di Indonesia yang bisa supply itu. Dia berkata, ya sudah enggak apa-apa, aku tak mencari Tuhan lebih dulu ya. Ditutup. Kelihatannya gentle ya. Dan dia berkata, enggak ya Pak Safir, dek jalan pikiranku cuanku hilang ya. Ini manusiawi kan, di jalan sambil nyetir, ya ampun. Ini dia ngambilnya akeh banget ya. Lalu dia ngambil pesaingku ya apa? Jadi Pak Safir jujur, aku ngomong aku tak nyari Tuhan ya. Nek Full Gospel sing khotbah enggak tak rungokno mikirin selimutku payu pondak. Yang kan loh. Itu manusiawi, itu kita semua. Coba tanya sebelah, kamu juga gitu enggak? Coba tanya sebelah. Betul kan? Tapi akhirnya ketika dia, ya sudah aku fokus dengarkan firman, aku enggak mikirin yang lain. Dia dengerin. Selesai ibadah, ya tenang-tenang aja, sudah. Dia juga enggak nelpon dia. Ditelepon dulu sama pengusaha tadi. Aneh loh hari ini. Semua pesaingmu tak telepon, enggak ada yang ngangkat. Dikelos kabeh, balik ke dia. Dan karena balik, sudah malam, enggak nawar harga langsung deal. Lebih ciamik kan. Jadi cairilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu ternyata terwujud. Dan itu merupakan pengalaman iman bagi teman di Full Gospel itu. Bukankah itu indah sekali? Jadi, jika Petrus dan kita mengasihi Yesus lebih daripada mereka ini, itu cukup. Yang lain otomatis kita lakukan. Setuju dong? We can give without loving. Kita itu bisa memberi tanpa mengasihi. Kau pengemis, betul ya? But we cannot love without giving. Kita nggak mungkin mengasihi seseorang tanpa memberi. Ya atau ya? Siapa suami-suami yang tidak pernah memberi istrinya? Bahasa Ibrani ini pelit, blin metitil. Loh iya kan?
Oke, jadi kalau ngasihi ya otomatis. Mari kita lihat konklusinya. Mari kita jawab dengan jujur, masing-masing kita, nggak usah tanya kiri kanan, pertanyaan Yesus. Kalau tanyanya, do you really love me? Kiranya kita bisa memberikan jawaban yang menyenangkan hatinya. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, persis seperti pertanyaan yang tadi tidak ditanyakan. Kita akan bertobat atas dosa-dosa kita, berdoa, memberikan persembahan, tidak bertindak dan berkata sembrono, bahkan bukan hanya terhadap sesama, tetapi terhadap keluarga, lebih-lebih kepada mereka yang bekerja bersama di dalam satu rumah, satu selimut, melayani bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, kami mengucap syukur jika hari ini kami belajar dua hal sekaligus dalam satu khotbah. Mengasihi Yesus dan berani jujur terhadapnya. Bapak, kiranya apa yang Yesus tanyakan kepada Petrus, sebetulnya juga ditanyakan kepada kita, apakah kita mengasihi Yesus? Jika kita mengasihi Yesus, itu cukup. Karena yang lain akan mengikutinya secara otomatis. Di hadapan Amba ada roti dan anggur. Persis ketika banyak hal yang ditanyakan Yesus, ngobrol bersama murid-muridnya di perjamuan malam yang terakhir itu. Dan biarlah obrolan itu juga mengajar kita bahwa Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Sehingga ingin berfellowship bersama, makan bersama. Bahkan mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes berdoa di Taman Getsemani. Ketika murid-muridnya tidur, Yesus hanya bertanya, tidakkah engkau bisa berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Terima kasih Bapa atas pengorbananmu di atas kayu salib, atas tubuh dan darahmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang ready, siap, lahir batin, tubuh, jiwa, dan roh, untuk duduk bersama di dalam meja perjamuan Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Jika ada Bapak Ibu yang belum dapat roti dan anggur, bisa angkat tangan supaya bisa dilayani. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Dan mari kita renungkan apa yang Rasul Paulus tulis di dalam 1 Korintus 11, 23, 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika kami mengangkat roti di tangan kami tinggi-tinggi. Sebagai penghormatan kami akan tubuh-Mu yang Engkau serahkan bagi penebusan setiap kami. Ajar setiap kami untuk memahami pertukaran ilahi ini. Bahwa tubuh kami sehat, tubuh-Mu yang diremukkan. Kami segar bugar, tubuh-Mu dihancurkan. Kami bisa tertawa, Engkau merintih kesakitan. Jangan pernah kami melupakan semua itu ya Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapa, kami mengucap syukur jika kami memegang cawan ini dengan penuh hormat. Karena oleh darah-Mu lah kami ditebus, dibebaskan dari kutukan dosa. Baik via dolorosa di setiap jalan salib, di atas kayu salib yang sangat mengerikan, bahkan di atas puncak penderitaan pun Engkau masih berdoa, ampunilah mereka Tuhan, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seringkali kami bukan hanya tidak tahu, tapi kami sengaja melakukannya. Karena hubungan kami yang tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Perbarui komitmen kami, perbarui tekad kami, agar kami boleh semakin melekat kepada Engkau. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Yesus. Mari memuji dan memuliakan Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
pujian dan hormat Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bapak Erik akan berdoa persembahan sekaligus doa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini kami bisa menikmati perjamuan kudus bersama dengan Tuhan pada siang ini, suatu anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kalau Engkau memilih kami menjadi umat kepunyaan-Mu ya Tuhan. Sungguh luar biasa kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami melihat betapa besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau rela mati bagi kami. Menderita bagi kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami mempertahankan semuanya ini dalam kehidupan kami. Apa yang ada pada kami adalah firman Tuhan. Dan kami menantikan yang Engkau lagi ya Bapa, yang kedua kalinya di awan-awan yang permai. Tuhan, waktu yang begitu cepat pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan mempertahankan iman kami. Biarlah kami semakin hari semakin kudus di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu mengijauhanta dalam kehidupan kami. Mempertahankan iman kami ya Tuhan. Karena kedatangan-Mu yang kedua kali ini ya Bapa, kami tidak tahu itu waktu dan saat. Tapi waktu begitu singkat. Bapa pegang tangan kami. Terus pegang iman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Juga sebentar kami memberikan persembahan kami kepadamu. Tuhan, biarlah persembahan kami yang kami berikan kepada Engkau. Dari ucapan syukur kami ya Tuhan. Dan persembahan itu boleh kudus di hadapan Engkau. Dan persembahan kami dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Dan persembahan itu bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan menyebabkan kami semakin indah hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari sambil memberikan yang terbaik, mari kita dengarkan pengumuman sepekan. Bagi saya, olahraga ini buat bakar lemak, biar bisa makan lebih banyak. Shalom jemaat sekalian, saya Yoke akan menyampaikan informasi ibadah gereja kita yang tersaji dalam Gasi Rispres News. Informasi pertama diawali dengan Oikosel Group masih diliburkan dalam minggu depan ini dan akan kembali diadakan di minggu ketiga bulan April. Bagi sister yang rindu untuk bersekutu, bertemu bersama, dan saling mendoakan, dapat hadir dalam Happy Sister Fair pada tanggal 11 April 2025 jam 10.30 pagi bertempat di alamat berikut. Bapak Bambang Eko akan melayani dalam ibadah push, Pray Until Something Happens, pada hari Sabtu 12 April 2025 jam 10 pagi. Hai Awakers, Awake Young Generation Service pada tanggal 12 April 2025 jam 5 sore akan dilayani oleh Pastor Dr. Ronnie Paul. Jangan lewatkan ya, ajak teman-teman kamu semua. Pastor Dr. Ronnie Paul akan kembali melayani Sunday Service KFC Rich Palace pada tanggal 13 April 2025 pada pukul 10 pagi. Yang tentunya
disertai dengan ibadah anak Happy Vlog di jam yang sama. Ibadah secara online bisa diakses melalui YouTube streaming HFC Rich Palace mulai jam 10 pagi. Bu, udah denger belum? Apa? Beritanya Bu Pipit sama suaminya. Kemarin mereka bertengkar hebat lagi. Oh iya? Wah, seru ini. Tapi mereka itu kan kelihatannya rohani tuh ya, Bu ya. Masa ribut-ribut terus? Yang bikin malu ya? Lah iya, orang Kristen kok ribut-ribut gitu. Daripada digibahin, mending didoakan, terus diajak retreat supaya mereka dipulihkan. Jemaat Tuhan, ikuti retreat Gereja Happy Family Center Rich Village dengan tema From Painful to Grateful pada tanggal 26 sampai 28 Juni 2025. Bertempat di Hotel Arayana Trawas yang akan dilayani Pastor Doni Topun dan Pastor Sandy Sujat, pasangan hamba Tuhan dari Jakarta. Kita akan bersama memuji dan menyembah Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan bermain games. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Semakin besar peperangannya, semakin besar kemenangannya. Dan kemenangan terbesar itu ada dalam pernikahan dan keluarga kita. Oleh sebab itu, pastikan Bapak Ibu Saudara, Anda segera daftar di acara Happy Family Holiday dengan tema From Painful to Grateful. Saya Sandy dan suami saya Doni, kami akan sharing di setiap sesi dan Bapak Ibu akan mengalami pemulihan keluarga. Bapak Ibu akan diperlengkapi dalam membangun pilar pernikahan dan keluarga Anda. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. From Painful to Grateful. Untuk baptisan air GFC Rich Palace akan diadakan pada tanggal 18 April 2025 pada pukul 1 siang. Untuk informasi dan pendaftaran, dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Kekuatan doa sungguh luar biasa. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang membutuhkan dukungan doa, segera hubungi Prayer Corner. Tim doa GFC Rich Palace siap berdoa bagi Anda sekalian. Lari dari masalah juga olahraga kan ya? Happy Sunday, saya Yoke, pamit dulu ya. Mau lanjut lari nih. God bless you. Puji Tuhan, saya percaya semua diberkati Tuhan, amin. Saya juga menyapa Bapak Ibu, mungkin hari ini ada yang pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Ada? Bisa mengangkat tangannya. Jika malu, nanti Bapak Ibu bisa menghampiri counter di bawah di lantai 1. Menghampiri di sekretariat, akan ada welcome gift buat Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Mari mengundang semuanya, Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bapak, kami mengucap syukur jika pada saat-saat prapaskah ini kami boleh semakin merenungkan diri, semakin melakukan introspeksi dan mawas diri, agar kami semakin melekat kepada Kristus dan kami tidak semakin menyerupai dengan dunia. Terima kasih Bapak,
di masa-masa terakhir ini Tuhan, di masa-masa akhir zaman, banyak cobaan, banyak penggodaan yang membuat kami jauh dari Engkau, bahkan jauh dari persekutuan dengan Engkau, baik secara keluarga, secara pribadi, secara korporat untuk datang ke rumah Tuhan, bersekutu secara pribadi setiap pagi dan doa malam, setiap malam dengan keluarga masing-masing di kamar kami masing-masing. Ajar setiap kami untuk senantiasa merindukan Engkau, yang kedatangannya tidak akan lama lagi. Terima kasih Bapa, ajar setiap kami seperti firman Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga, karena waktunya tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi ajar kami untuk senantiasa terus mendengarkan Engkau, melakukan apa yang terbaik dalam hidup kami dan melayani Engkau dengan lebih sungguh-sungguh. Kami juga berdoa bagi kami yang saat ini sedang berlibur kemanapun Tuhan. Biarlah mereka bisa menikmati masa liburan bersama keluarga, menikmati alam ciptaan Tuhan dengan ucapan syukur. Tetapi kami semakin Engkau sadarkan bahwa hidup kami bukan di sini, tetapi kami akan ada bersama-sama dengan Engkau di surga. Terima kasih Bapa, biarlah kami mempersiapkan diri dengan baik. Ketika kami nanti meninggalkan dunia, Tuhan panggil kami. Biarlah kami bisa dengan kepala tegak siap, karena kami sudah melakukan apa yang terbaik. Jika ada yang sakit, Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah itu tidak lepas dari campur tangan-Mu Tuhan. Kami akan senantiasa mengandalkan Engkau di dalam bisnis kami, di dalam toko kami, di dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, apapun dan profesi kami. Kami senantiasa mengandalkan Engkau. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Bapak Ibu boleh membuka kedua tangan, menerima berkat Tuhan, mengaminkannya, agar masuk ke lumbung-lumbung pribadi, lumbung-lumbung pekerjaan, dan lumbung-lumbung pelayanan. Diberkatilah Engkau hai kaum pria, diberkatilah Engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah seluruh keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah gereja-Mu, diberkatilah bangsa dan negara-Mu. Yalah Jehovah Rohi gembala dalam keluarga-Mu, Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Episode Center yang Tuhan kasihi, pulang dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu dengan berkat rohani, dengan berkat jasmani, dengan berkat yang tidak terduga-duga. Pertemukan kami dengan orang-orang yang baik, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati hari ini dan ibadah ini, mari sama-sama katakan, amin. Happy Sunday and God bless you. Raja mulia.